Halo guys, selamat malam. Kita kembali lagi di segmen Kok Serem bersama saya Safira Razak, dan malam hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya. Ini pemuda. Ini dia tuh yang punya Karawang guys, bisa Gila. dibilang. Bukan sih, langsung aja kita kenalan. Arifin Kuple. Arifin Kuple. Maunya dipanggil siapa dong? Kuple aja lah. Oh, Kuple aja. Jadi nama aslinya tuh Arifin, tapi nama gaulnya Nggak gaul. Kuple. Kuple aja. Si Mr. Kuple ini punya banyak pengalaman yang bisa dibilang menyeramkan. Tapi untuk malam hari ini dia nggak bisa cerita semuanya, jadi cukup satu cerita aja, Ple. Satu cerita aja ya? Cukup satu Iyalah. cerita, tapi cerita yang paling serem deh menurut lo. Cerita yang paling nggak bisa lo lupa. Oke. Gitu. Oke, siap ya? Siap. Siap. Silakan. Ya, Mr. Kuple. jadi sebelumnya kan gua hidup di lingkungan keluarga yang apa ya, kayak percaya sama hal-hal di luar kehidupan kita nih yang ada di sini gitu. Hal gaib. Iya, hal gaib lah bisa dibilang kan. Itu tuh keluarga gue emang sebenarnya dari keluarga besar gitu ya. Sampai keluarga gue nih di ring satu ini emang percaya sebenarnya tuh emang ada yang hidup di luar kita yang saat ini gitu. Beda dimensi sama kita tuh ada. Beda dimensi ya bahasanya. Kayak cerita gue pernah punya pengalaman. Itu waktu abang gua itu buka rental PS ceritanya di depan kampus gua. Ini di Karawang. Karawang guys. Bener kan yang Karawang. punya Karawang? Nah, buka rental PS ceritanya nih. Ya rental ya pada umumnya lah, orang main 24 jam gitu kan. Karena bukanya 24 jam tuh plus di depan kampus gua gitu. Gua karena emang anaknya sering main, sering nongkrong kayak gitu-gitu, jarang pulang ke rumah, pulangnya ke rental PS abang gue itu. Oh iya iya. Nah kebetulan juga kan di situ teman-teman kampus gue atau teman-teman gue juga sering main dan ya udah jadi tongkrongan aja. Nah kebetulan kan tuh nyewa sama orang kan, nyewa sama orang, rukonya tuh 2 lantai. Nah jadi 2 lantai itu, di lantai 2 itu setengah lantainya itu kayu, setengah lagi coran gitu kan, dak-dakan gitu. Nah yang kayu itu tuh gudang. Nah gudang itu gak ada lampunya. Sengaja nggak dikasih lampu. Udah dikasih lampu. Udah dikasih lampu. Tapi nggak dinyalain. Tapi nggak dinyalain. Dan dinyalain. Kenapa nih benda yang harusnya cuma manusia doang yang bisa hidupin, ternyata ada hal yang lain gitu. Kok ini bisa hidup sendiri, kok ini bisa mati sendiri. Ya akhirnya lama-lama rusak. Jadi nyalain kok mati, nyalain mati, akhirnya ya udahlah, mungkin emang nggak mau dinyalain kali ya. Gua ngobrol sama warga sekitar kayak security. Di belakang tuh kebetulan perumahan. Nah, pas gua cerita, dulu ini apa sih? Oh, dulu ini tuh rawa. Sebelumnya tuh rawa, pohon-pohon gede-gede gitulah pokoknya. Nah udah gitu, oh gitu ya, iya. Nah nggak lama di situ tuh baru jadi bukan kayak kebetulan. Jadi setelah gue ngerasain awal-awal ngerasain kayak gitu, kok ada aja nih kejadian-kejadian. Kayak misalnya security lagi jaga malam. Nah jaga malam mereka itu mungkin kebanyakan security juga pasti yang keliling kan, ada kelilingnya. Gue dapet cerita dari mereka lah, tiba-tiba ada omongan. Nah pernah ada yang lihat tuh security sosok cewek pakai baju putih lah ya, sering yang kita lihat itu kan pasti kuntilanak kan. Ini malam Jumat nggak apa kali ya ngomong kuntilanak ya, ini malam Jumat nih. Iya lagi. Tante. Ya tante lah. Tante Tapi Kunti. ya udahlah, tadi kan lu udah nyebutin. Oh iya, security ini ngomong ini sosoknya begini, bentuknya begini, bajunya begini, gini. Oh ya udah. Nah pas selang saya setahun lah itu udah masih normal gitu kan.
setelah kejadian lampu. Itu udah nggak gue anggap kasarannya. Jadi kayak oh ya udah di sini ada lah. Nah terus akhirnya teman abang gue ada yang main nginep, terus ya karena kenal juga sama gue kan, ya bapak nginep, tiba-tiba kayak cerita kayaknya di atas tuh ada sesuatu nih. Gue diam aja karena kan emang gue nggak mau cerita aja, kayak takutnya ntar gue cerita takut. Gue juga takut nih, maksudnya ini gue ceritain dulu ya, kalau gue tuh orangnya takut, aslinya penakut banget. Terus dan gue juga nggak bisa lihat sebenarnya nggak bisa lihat. Nah udah tuh, emang kenapa kata gue ya, iya nih soalnya gue kayaknya ngeliat ada cewek nih di atas. Terus akhirnya gue berani buka obrolan ke teman abang gue ini, lah begini bukan, kata gue gitu kan. Begini tuh gimana? Cewek baju putih, rambutnya panjang. Nah iya, tapi gue masih belum mau ngedeskripsiin mukanya, karena takutnya beda nih. Si kuntilanak ini yang ada di alat berat itu, yang di belakang perumahan itu, sama yang di ruko gue itu takutnya beda. Nah ternyata emang beda. Jadi si kuntilanak yang ada di alat berat itu biasa aja mukanya. Cuman yang di ruko ini, teman abang gue cerita mukanya tuh hancur. Udah tuh, itu baru satu kan. Ya udahlah, udah kita skip aja nih, ini gudang udah biarin berantakan, karena kan kardus bekas PS, TV atau dus yang lain tuh lempar-lemparin aja, karena nggak ada yang berani buat masuk, karena tempatnya tuh pengap, ya kan, lampu nggak ada, penerangan nggak ada, terus banyak sarang laba-laba gitu, berdebu, panas, gudang panas. Nah posisinya itu tangga naik, dia sebelah kiri ada pintu kecil, baru depannya pintu kamar itu tempat gue tidur. Depan-depanan dong? Iya, jadi gue buka pintu, ngeliat kanan tuh udah langsung kosong aja, gelap gitu. Barang-barang itu, jadi ya udah mau gue jam berapa naik turun tangga pasti ngelewatin. Terus abang gue ceritanya ke situ tuh nginep tidur juga, sama bilang, tapi lu jangan takut ya, maksudnya jangan nganggap udahlah masing-masing aja, biar bahasa keluarga gue tuh gitu. Jadi lu lagi di tempat mana-mana yang penting sopan, terus jangan ini bilang masing-masing aja, nafsi ya kan, jangan ganggu lah, gue nggak mau ganggu ya, emang ini manusia di sini gitu kan, kalau misalnya kena atau gimana ya maaf gitu kan. Bang gue bilang kayaknya ini gak enak nih di gudang, kata gue percuma dipasangin lampu lagi mati lagi. Emang bener mati terus, gue bingung itu. Nah udah berjalan, datanglah teman gue nih yang rencananya mau tinggal di situ. Malam pertama dia cerita, jadi tuh TV ada 8 dan 4 di sini 4 di sini. Tidur kita di mana aja, karena kan karpet lesehan kan. Jadi konsepnya tuh lesehan. Tiba-tiba pas dia tidur lagi main HP mungkin ya, TV nyala sendiri. Besok paginya dia cerita, "Ple, gue semalam lagi enak-enak rebahan lah gitu kan, tiba-tiba TV yang ini nyala sendiri. Ah masa sih, ke timer kali kan, emang timer kan kita tuh." Enggak, kata dia gitu kan, orang enggak, maksudnya ibaratnya mati semua, posisi remote jauh atau gimana. Gue bilang kepencet atau ke timer kan, enggak, tiba-tiba nyala. Gue nggak percaya kan. Nah jalan lagi bareng tuh sama gue, dia berdua. Emang TV yang itu tuh berapa hari atau berapa minggu kemudian gitu ya. Emang yang mana? Yang nomor 8 tuh paling pojok, depan tangga. Mau naik ke tangga mau naik. Emang di pojok tuh paling enak kan, dimana pojok tuh paling enak kan. Nah pas malam itu bareng, yang mana sih TV yang ini? Oh enggak kan, ini nggak nyala kan. Ih beneran, sampai kayak sumpah gue beneran kayak gini. Ya gue juga gimana ya, sama-sama penakut gitu. Udah enggak. Ya udahlah. Iya udah. Aja, enggak kali enggak gitu ya. Denial. Iya, udahlah. Akhirnya bener. Anjing kata gue ya, pas emang lagi bareng tiba-tiba nyala, spontan dia tuh kan nyala kayak gitu kan. Tuh kan nyala, terus gue anjing iya nyala gitu. Jadi pokoknya 8 TV
7-7-nya mati, cuman TV itu doang yang nyala dan posisinya di situ terus. Tuh kan nyala, anjir gimana nih? Gua sama dia takut, gua takut ya. Akhirnya matiin manual, dipencet tuh tombolnya. Tuh udah mati, udah tidur. Nah, pokoknya 1 tahun, setelah 1 tahun mendekati gua cabut dari ruko itu, baru tuh muncul kejadian-kejadian yang bener-bener gue capek, keluarga gue capek, abang gue capek, teman-teman gue udah nggak mau ada yang mau nginep. Waduh. Jadi kalau mau diceritain satu-satu gini, ini gue random aja ya, misalnya yang gue inget. Iya, boleh. Teman abang gue sholat di atas. Nah itu temen abang gue itu juga pernah nginep di tempat gue itu di ruko. Cuman memang kebetulan pas sholat maghrib itu naik ke atas. Nah tiba-tiba turun, diem, cuman ngomong, gue nggak mau sholat lagi di sini. Wah, kenapa bang? Kata gue gitu ya. Udahlah, enggak. Nah di situ ada abang gue. Kenapa nih? Udah, gue nggak mau sholat ini, gue mendingan jalan ke depan gitu, ke kampus gitu kan, sholat di masjid gitu. Kenapa? Kata diam akhirnya mau cerita. Jadi posisinya tuh dia sholat nih sendiri. Ya pas sholat sendiri otomatis baca buat sendiri kan. Dalam hati lah. Pas di rakaat kedua itu dia ngerasa katanya ada yang ngikut. Ibaratnya jadi makmumnya, mau sholat bareng gitu kan. Wah, karena emang biasa gini, maksudnya sehusu-husunya kita kalau ada orang di belakang tuh pasti kerasa kan. Nah dan harusnya gitu, yang harusnya jadi makmumnya tuh yang ngikut itu biasa berpundak kan. Ini enggak, dia ngerasa ada orang di belakang, otomatis pas rakaat terakhir itu dikencengin kan, dia ibaratnya jadi imam. Nah pas salam terakhir dia nengok, gak ada siapa-siapa, Ternyata nggak ada orang. Tapi kan dia ngerasa ya orang pastinya, ya lu ini kali emang nggak ada orang. Ada, kata dia gitu kan. Makanya pas rakaat ketiga tuh gue agak kencang ngomongnya gitu. Karena dia mikirnya ada yang ikut Iya, sholat, ada yang ikut makanya sholat. bacaan sholatnya dia kencengin. Kayak film itu dong ya, apa? Makmum. Oh iya ada. Gue nggak nonton gue. Oh, tapi kalau si makmum ini dia tuh ikut ini ya, ikut persis kayak gini. Tapi ikut Iya. temannya abangnya dia cowok. Kalau yang makmum ini yang lagi sholat cewek. Nah udah tuh besok-besokannya baru setelah kejadian itu mungkin gue gini ya, mereka kalau makhluk itu kalau diomongin mungkin karena kita kasih panggung kali ya, ya jadi kayak makin gitu, makin. Oh iya, Ya kan? Nah ditambah gue penakut ya, iman gue nggak kuat banget sama ngibrit gue, kalau misalnya itu pasti kabur gue, lari. Nah setelah kejadian itu kebetulan juga tiba-tiba yang pada nginep nggak ada nih. Akhirnya gue sendiri lagi tuh, tidur di atas sendiri. Mulai tuh kalau gue bahasanya tuh rep-rep atau ketindihan. Rep-rep ya. Atau ketindihan. Nah nggak tahu kenapa setelah ngalamin itu gue di situ sering banget ngalamin itu. Dan itu tidur baru bentar ya, gue juga masih setengah sadar lah. Tiba-tiba kaki nggak bisa digerak. Kaki nggak bisa gerak, mata gue nggak bisa melotot, cuman tipis doang. Nah gue nanya ke teman-teman gue, kalau ketindihan gitu cuman emang nggak bisa napas aja, sesak nggak bisa gerak badan. Tapi kalau gue masih bisa ngintip. Ngerasa lu sadar. Gue sadar kaki gue nggak bisa digerakin. Biasa emang kaki gue kan ya, kaki gue nggak bisa digerakin. Gue mau pindah juga nggak bisa, teriak juga nggak tahu ada yang denger atau enggak kan. Karena itu gue juga sendiri. Tiba-tiba ya itu mah gue telak ya, tiba-tiba tiduran lagi begini, terus ada yang digerakin, gue ngini cuman sedikit doang, melek gitu. Tiba-tiba anjir,
mending gue ya gini aja nih ngelewat kayak yang begitu ke depan muka lo. begini terus gue apaan tuh udah hilang. Nah kan tadi gue bilang ya, temen abang gue di situ ngelihat mukanya hancur. Security ngelihat itu tapi biasa aja mukanya, itu di belakang. Berarti kan ada dua kan? Oke, ya. Nah, gue ketemu yang kedua ini yang emang ada di ruko gue. Lo tau daun kering kan? Nah, daun kering tuh coklat, biasanya udah kering yang coklat, terus ada retak-retaknya. Iya. Persis. Itu dia. Gue tidur begini, dia kayak ngelirik, nggak ngelirik cuma kayak muter aja udah. Gue nggak tahu itu gimana posisinya, mukanya ada di depan gue. Itu tuh bener-bener retak-retak, terus kayak ya ditumpuk yang udah tinggal jatuh-jatuh aja ke muka gue. Seriusan lo? Berarti lo jelas ngeliatnya? Iya, cuman kan gue ngintip gitu, ngintip kan. Akhirnya ya udah lewat, astagfirullahaladzim, gue cuma bisa gitu doang. Anjing apaan tuh kata gue kan. Ya udah gue tidur lagi. Itu selang berapa menit kena lagi. Rep lagi. Aduh, jadi itu udah kecampur kram mungkin ya, kayak kok nggak bisa gerak nih. Wah gini lagi, akhirnya gue meremin aja, udahlah gue biarin tuh. Nah itu ibaratnya kayak rep-rep yang bener-bener gue ngerasain. Nah sebelumnya kayak tidur kok sesek dulu lah sebelum gue ngalamin kejadian kayak gitu. Kalau tidur sesek napas, terus kaki kaku, gue bisa kaki kan, kaki kaku itu gue diemin aja. Nah udah lewat. Nah akhirnya gue punya teman baru, ada ibaratnya gue kenal lama tapi baru deket lagi gitu kan. Nah dia sering banget tuh main tempat gue. Kita jadi, nah wah alhamdulillah rame nih. Nah ternyata gue makin rame ini makin nih ternyata temen-temen gue ini ngalamin satu-satu. Yang tadinya di tingkat gue itu yang sambil bantuin gue di PS itu TV. Nah ada temen gue yang lagi main handphone, karena kan emang nongkrong aja, main handphone di dalam. Tiba-tiba dia berdiri. Kenapa kata gue ya? Dia nengok kanan kiri. Gue lagi main sama temen gue, dia di situ, dia berdiri ini. Kata gue kenapa? Terus dia nengok kanan kiri tuh. Oh nggak apa-apa. Udah besokan karena itu malam, besokannya baru cerita. Semalam gue kaget karena ada yang ngelangkah, ada yang turun dari tangga, satu langkah hilang. Ini gue anjing kata gue, itu satu langkah ngilang, itu kita tembok itu sekitar 3 meter kan, lebar tuh 3 meter, panjang tuh 12 meter rukonya. Tapi itu asli ibaratnya gede lah orangnya gitu kan. Di turun tangga. Anjir kok satu-satu nih makin. Nah gua pernah, sebenarnya ini sih ibaratnya yang gongnya nih. Jadi gini, ruko itu kan nyewa. Nah, gua nyewa itu per tahun. Sekiranya 2-3 bulan mau habis, ownernya tuh bilang mau dilanjut enggak. Gua nggak tahu kenapa di detik-detik mau tutup itu, gue pernah ngalamin. Jadi dari tadi gue cerita ruko PS itu buka 24 jam, tapi kalau misalnya sepi subuh itu tutup kan. Gue kayak gitu pokoknya sehari-hari. Tiba-tiba temen gue nelpon, lu di mana? Siang-siang. Gue di ruko kata gue gitu, nggak kemana-mana. Gue mau balik kuliah kan, siang tuh balik kuliah, gue langsung ke situ kan. Lah orang gue mau main, ruko tutup, diem gue di situ. Wah kenapa nih kata gue gitu kan. Iya, gue mau main nih. Mana lu emang di situ, orang gue ke situ tadi tutup. Diem gue. Gue sedikit kayak anjing gue nggak pernah nih kayak gini nih. Nah kebetulan temen gue ini yang jaga PS ini, temen gue ini itu tuh ibaratnya ngerti hal-hal yang kayak begini-begini. Gue nanya emang kayak gimana sih, kata gue usaha tuh kayak gimana, masa lu nggak ini sih nggak ngerti begini-begini kemana aja. Ya emang gue nggak tahu kata gue gitu kan. Jadi begini tuh
kalau kata orang mah ada yang nutupin usaha lu. Nutupin gimana? Itu tadi lu bilang lu buka ruko, buka usaha lu buka, tiba-tiba ada yang nelpon mau main tutup. Iya. Wah, emang ya kata gue ya, berjalan tiba-tiba beberapa unit PS gue rusak. Normal dong, elektronik. Iya. Rusak, ganti beli baru. Tapi nggak tahu kenapa kok rusak, ganti unit baru, yang lain rusak. Ganti lagi nih. Akhirnya capek. Ini kenapa ya? Oh iya kan ini belinya bareng nih. Kemungkinan ya selang 2 bulan 3 bulan atau seminggu 2 minggu pasti rusaknya bareng gitu kan. Ya udahlah, akhirnya yang tadinya ada 8 sisa 4. 4-nya rusak. Temen gue selalu bilang, ini gimana nih, mau diurusin nggak? Wah, gue kalau kayak gitu itu nggak mau lah, gue konsul dulu lah ke nyokap gitu kan, keluarga gue yang lebih ngerti. Oh ya udah, itu tuh kan ada space di depan ruko gue tuh, ada space buat ibaratnya bisa naruh gerobak di situ. Nah teman abang gue tuh pengen ikut usaha di situ, buka jus, kira ngedirin gerobak lah di situ. Nah tapi gue curiga tuh kayak itu ada apaan ya di situ tuh. Jadi ada kaleng isinya tanah kosong, itu nggak ada tanamannya. Nah kata gue nanya, ini punya siapa? Nggak tahu. Lah kok ada di halaman kita ya? Gue nanya sama teman abang gue tuh. Iya tuh, gue juga pas pindah ke sini itu udah ada. Nah gue tuh nggak ngeh. Jadi karena ruko berjejer banyak ruko, jadi kanan kiri gue juga nggak ngeh lah. Ibaratnya gue pikir itu punya siapa gitu kan. Jadi ada kaleng, ada tanah coklat gitulah, kemerah-merahan gitu. Nyeletuk lagi tuh temen gue, punya tanah kuburan. Yang bener aja lo, di sini nggak ada kuburan ibaratnya kan. Kuburan ada juga sebelah gitu kan. Ngapain orang naruh ini? Wah diceritain lagi lah, tanah kuburan tuh buat begini-begini. Nyambung lagi masalah ruko gue itu tutup. Oh gitu. Akhirnya gue kan nggak berani ya, gue takut. Terus gimana nih? Udah buang aja. Dibuang lah sama temen gue. Diambil dibuang. Nah pas diambil dibuang makin parah. Jadi temen gue lagi main, tiba-tiba ada belatung. Nah dia lagi main gini, tiba-tiba jatuh belatung. Dan itu nggak kecil, belatung yang gede-gede gitu. Dia nengok ke atas, panggil gua, play, maaf play, kayak gitu. Ini gua main ada belatungnya. Belatung dari mana kata gue? Ini lo lihat, wah iya. Ada banyak. Dikit dulu. Anjing kata gue, nih belatung dari mana nih? Gak tahu play. Wah anjir. Tapi kok cuman di dia doang belatungnya. Nah ini orangnya kalau nonton juga pasti tahu lah maksud ini cerita ini ya. Nah itu tempat dia lagi-lagi, tempat yang TV nyala itu pojokan lagi. Ya udah akhirnya gue nelpon abang gue, ya udah tutup aja. Tutup niatnya buat ngebersihin. Jadi di ruko gue itu ada bantal gede. Ada satu bantal gede, itu rebutan orang kalau misalnya main dia datang ambil favorit. Dan itu kan otomatis nggak diem kan, kemana-mana. Akhirnya gue ngangkat tuh awalnya tuh bantal, karena yang paling gede dulu nih, maksudnya diangkat yang di atas dulu. Itu pas gue angkat, itu lagi pada ngumpul belatungnya di bawah bantal itu. Di bawah bantal. Kaget itu, lebih dari 5 orang. Saksi-saksinya nih teman-teman gue ada. Itu gue angkat, anjing. Ini kok dari mana gitu kan? Kita ngisirin. Nah beberapa tuh udah ada yang kabur belatungnya, karena cepet banget dia. Belatung tuh cepet jalannya. Anjing udah banyak kabur, gimana ya ngebersihinnya? Banyak yang jijik.Gue juga jijik kan, kayak udah anjir nih belatung gitu kan. Geli lah ya. Iya itu, aduh gimana nih. Udah akhirnya udah dah kita angkatin. Gue cabut-cabutin karpet pakai sapu lidi dulu. Gue sapuin belatungnya yang masih pada hidup, gue masukin plastik, gue buang. Beberapa ada yang bilang jatuh. Yang awal teman gue tuh bilang kan jatuh dari atas. Nengoklah bareng-bareng ke atas.
karena tadi gudang itu papan kayu-kayu gitu. Nah dia tuh lagi pada jalan di celah-celah itu belatungnya, di kayu-kayu itu kali ya? kayu-kayu itu. Wah anjir, kenapa ada di atas? Udah, secara logika semua bilang ada bangke di atas. Bisa. Angkatlah gua ke atas, ke gudang tuh. Biasanya bangke emang. Nah pas gua masuk gudang itu tuh bener-bener kayak ada apaan ya ini ya, kok nggak ada apa-apa. Udah tuh gua masuk, nyalain senter, karena kan lampu tuh nggak bisa nyala kan. Ternyata bener ada bangke. Lega dong gua. Wah alhamdulillah ada bangke nih. Tikus. Nah lucunya gini, gua baru ngeliat, gue baru sadar gini, kan gue tiap hari, tiap berapa menit atau berapa jam, kapanpun gue lewat sini harusnya kecium kan. Oh nggak bau. Gue baru anjir, langsung merinding kan. Deng, naik semua. Wah, pas gue lihat bulu kok gede. Terus gue liat bangkai kucing, setengahnya masih utuh, setengahnya udah busuk. Nah yang busuk itu di bawah, dan itu dibelatungin, makanya belatungnya pada jatuh ke bawah. Gua nggak tahu kenapa telak itu mah langsung kayak ibaratnya bau tuh langsung masuk ke hidung, nggak dari misal gini dulu, nggak langsung dek, semua kan gua bau bangke. Wah, gue turun lari, cerita ke anak-anak ada bangkai kucing, nggak percaya dong. Lah harusnya bau kan? Harusnya bau loh, itu bau banget loh harusnya. Ya namanya, berarti itu udah lama kan, sampai dibelatungin. Itu udah lama. Nah ya udah tuh, akhirnya. Kok ya bisa ada bangkai Nah kucing? iya, wah anjir kata gue ya. Ini awal-awalnya pokoknya kita nggak akan mikir ke hal-hal mistis kan. Udah kayak gitu, nggak mau tahu lah pokoknya. Oh yaudahlah ada bangke. Udah tuh akhirnya gue bersihin sendiri, gue masukin ke kardus TV bangkainya, pakai plastik gue masukin. Nongkrong lah kita kayak gini, gue taruh tuh, itu jam 3 malam. Nah nongkrong, ini bangke mau gimana, temen gue udah nyentuh karena ya ada belatung gitu, ntar dibuang aja atau gue yang buang. Itu lagi ngobrol kayak gini, itu selang berapa menit pas gue udah yuk bubar gininya, udah mau gue buang, kardusnya nggak ada. Kardusnya nggak ada, bangke sama kardusnya hilang. Padahal kita lagi kayak gini, ibaratnya udah ruko udah rapi, udah bersih. Yuk mau gue, kardusnya mana, ibaratnya kaget sendiri gitu. Wah nggak bener nih. Temen gue karena kita panik semua, udah cabut. Akhirnya udah cabut, nggak ada yang tidur di sana, gue pergi pulang. Akhirnya gue pulang, ceritalah ke orang tua. Nah orang tua gue tuh kayak yang ya udah, nggak usah dipikirin. Kalau emang rezeki di situ, ini lanjut. Tapi kalau emang udah nggak, jangan dipikirin, kata nyokap gue tuh. Jangan dipikirin, udah nanti cari tempat lain lah. Jadi ibaratnya gue ngobrol sama orang tua gue, menyokap gue tuh kayak kode-kodean. Nyokap gue tuh cuman ya deh jangan pikirin, tapi gantung gitu. Ada apa sih sebenarnya? Gue tak, ibaratnya gue sampai mama kan bisa nih, bisa interaksi, malah gue bilang gitu kan. Bahkan dari cerita-cerita dari yang pengalaman gue tinggal bareng gitu, selalu ada kontak sama makhluk halus itu di rumah gitu kan. Di rumah gue juga kan rame juga tuh, banyak yang tinggal tuh. Udah tuh teman-teman gue udah yang geleng-geleng kepala aja, ini udah nggak beres nih. Nah di 1 minggu terakhir itu terjadi, akhirnya yang ownernya itu kan orang Jakarta tuh, nelpon gimana, kayaknya kita udahan deh. Udahlah ya udah, 1 minggu kita mau pergi itu tiba-tiba listrik mati total ruko gua. 1 minggu listrik mati total, itu banyak saksinya. Abang gua, bokap gua tuh bisa benerin listrik, udah dicari segala macem, gak ketemu gitu. Ya udah panggil orang PLN deh. Udah tuh panggil orang PLN, akhirnya kayak ini nggak kenapa-napa kok gitu. Nyala kok, ini nyala. Oh iya ya nyala ya. Wah tenang kan. Nah gue tinggal di situ bertiga. Ada temen gue, yang satu yang jaga bareng gue ibaratnya, satu lagi teman gue main gitu.
gue bertiga nih ceritanya. Malam itu tiba-tiba listrik mati lagi. Listrik mati, gue tinggal bertiga. Itu posisi 1 minggu udah mau tutup, gue lagi packing barang. Packing barang yang sekiranya bisa diangkut, gue angkut ke rumah. Balik lagi, terus ke rumah itu nyokap gue bilang gini, kamu kalau misalnya mau di sana jangan pulang lagi, tapi kalau misalnya mau pulang jangan ke sana, maksudnya ke ruko. Kenapa tuh? Iya mah, danggung kata gue gitu kan. Wah, dapat kode gini nih kata gue sama temen gue kan, karena temen gue megangin barang, gue kan naik motor tuh. Gue bilang, tapi ada temen mah di sana 1 orang nungguin ruko. Kan gue berdua nih, motor cuma 1, terus gue bertiga. Nah, ya udah deh, kamu nggak usah pulang lagi, di sana aja. Gue balik kayak ke sana, gue bandel karena gue nanggung barang. Akhirnya gue sendiri gue pulang naruh itu, terus nyokap gue masih bangun ternyata. Kan gue udah bilang, lu nggak usah pulang, nggak usah ke sana, kalau mau di sini, kalau mau di sana. Iya nih, nanggung deh. Langsung gue cabut, nggak bilang apa-apa, gue cabut. Itu pas gue bawa nyampe ruko di jalan, nah si kuntilanak yang pernah gue lihat sekali itu, yang hancur itu lagi melototin gue. Jadi kan 2 lantai tuh, di atas tuh jendela. Dia bener-bener yang mukanya judes banget. Itu gue jadi ngeliat, jadi dari jalan mau belok ke depan ruko gue bengong. Lu udah ngelihat? Gue udah ngeliat. Dia udah gimana ya, lu kalau di film tuh kan kita suka ngeliat dari jendela tuh penampakan gitu, penampakan di jendela. Dia ngeliatin dari jauh gitu. Nah, itu tuh gue ngalamin. Wah, kok kayak marah gitu ya. Kenapa nih kata gue ya. Terus tiba-tiba gue udah di depan, temen gue lagi berdua lagi ngobrol. Lu kenapa bengong naik motor? Gue nggak cerita di situ. Nggak apa-apa. Ya udah. Terus gimana? Ya udah kita di sini. Ini masih ada kata teman-teman gue ya. Udah diomelin kata gue ya. Udahlah janganlah nurut, gue bilang gitu kan. Nurut aja nyokap gue, udah nggak usah balik. Ya udah. Nah, jadi kan ruko itu kebuka lebar. Terus kita rebahan tuh main HP. Posisi lampu mati. Oh, karena mati lampu lagi. Mati lampu lagi, itu listriknya mati, rusak. Akhirnya apa? Kita main HP, tiba-tiba lu pernah nggak sih ngejatoin sapu ke keramik, ke lantai? Bunyinya. Maksudnya bisa kebayang nggak suaranya? Terus kebayang nggak suara piring lagi ditumpuk ketendang? Jadi kayak bareng-bareng kerak gitu bunyi, cerak gitu kan. Gue bertiga tuh, tiba-tiba suara sapu dulu gitu kan, tak gitu kan biasanya. Gue lihat-lihatan. Yang gue omongin langsung, lu denger nggak? Gue denger. Yang satu diem, nanya, itu sapu, langsung itu sapu lu taruh mana? Gue bilang itu ada di sebelah lu sapunya. Gue merinding ya. Terus itu suara apa dong? Jadi kan ruko panjang nih ya, di belakang tuh dapur sama kamar mandi kan. Nah gue di depan tuh, karena kan rolling door kebuka kan. Itu suaranya di belakang kan? Iya di belakang. Yang piring? Yang sapu dulu. Sapu. Sapunya di mana? Di sebelah. Pas ngeliat, iya sapunya ditidurin posisinya. Lagi ditidurin, sapu, pel. Diam. Nah itu baru yang kedua, suara piring ketendang. Kayak ada yang nendang gitu ya. Kayak mau nih gitu kan, nih piring dulu nih. Anjir, ada suara lagi. Gue bilang, sumpah itu di belakang tuh kosong, nggak ada apa-apa. Ibaratnya daripada pertanyaan lagi kan, itu piring ada di sini semua. Gue bilang gitu kan. Anjir kata gue, ini kenapa pas satu minggu ini, maksudnya minggu-minggu terakhir ini banyak kejadian kata gue ya. Ada apaan sih? Kalau emang gak seneng sama kita, kenapa nggak dari dulu aja? Tapi setelah adanya runtutan kejadian yang janggal itu, lu nanya nggak sama nyokap lu, ini sebenarnya apa sih, kok tiba-tiba ada apa namanya bangke, tiba-tiba ada bangke, itu nggak jelas banget, dan itu kucing loh ya. Terus nggak bau yang tiap hari gue lewat
terus Nah. tanah kuburan, terus tiba-tiba ruko lo kelihatan tutup padahal buka. Lo nanya nggak sama nyokap lo? Nah, sebelum gua nanya sama nyokap, ide gua nih. Karena lingkungan gua emang pada beberapa percaya soal kayak gitu-gitu kan. Iseng lah gua. Hanya ke yang ngerti. Iseng gua. Ketemulah sama orang yang bisa nih. Gua nggak tahu tuh bisa disebut apalah dia ya. Dia sakti lah ibaratnya. Baru gua nyampe yang dia nggak tahu lokasi gua, tempat usaha gua gini, dia tiba-tiba nyebut di sini kan posisinya di sini di depan ini. Gue diem, kan gue belum pernah ketemu, gue belum pernah, tapi dia udah langsung ngomong gini. Udah tuh kata dia, apakah gue punya musuh? Ya kan? Apa abang gue punya musuh atau keluarga gue punya musuh? Dia bilang nggak ada, ini mah ibaratnya ada orang yang pengen nempatin tempat si ruko gue. Jadi lo secara perlahan diusir. Itu. Terus gue pulang dibekelin air tuh. Dibekelin air, gue bawa pulang. Katanya ini aja buat, sebenarnya percaya atau enggak kata dia gitu ya. Udah aja disiram aja di depan ruko. Oh siap kata gue kan. Terus ya udah nih, gue bingung kan sama air ini. Pulanglah ke rumah gue. Ada abang gue, ada nyokap. Gue pikir bakal kayak apa reaksinya tuh gimana, taunya gue diomelin. Sampai lu nanya-nanya kayak gini lagi, udah lu gak usah lah lu pulang ke sini. Kata gue kenapa, ini kan ibaratnya yang gue tahu kan, iya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang baik, ada yang enggak kan, yang ini dia ini kok secara ini kok ada ininya, mau gimana juga udah gak usah. Yang jelas lu berdua ini gak macem-macem, gak usah ke situ-situ, ibaratnya gitu. Sama aja. Udah kata abang gue, ya udah sini akhirnya disiram tuh di depan ruko kan, di ibaratnya buat ya udahlah, oke lah kita ibaratnya ngehargain lah, karena emang dia mau ngebantu kan. Gue nggak tahu kalau misal gue percaya itu musyrik dan gue nggak percaya itu gue terlalu ibaratnya kayak sombong lah atau gimana. Toh dia mau bantu gitu, dia bisa gitu. Tiba-tiba gini, ada yang ngomong. Ya gue nggak, beberapa sih udah ada yang gue ceritain. Cuman gue sama abang gue yang ngerti, yang akhirnya nih, jadi udah hari terakhir mobil datang, set, buka, tiba-tiba ada nyeletuk. Kirain mau dilanjut, saya jadinya ngambil ruko di yang bagian sini. Terus gue sama abang gue lihat-lihatan. Ya udah kata abang, udah ya, kalau kita misalnya dia ibaratnya nuduh, akhirnya nggak ada bukti sujon kan, dosa dong. Nah, ikhlas aja udah biarin, ini orang kita mau pindah kok, ibaratnya ditanya mau pindah kemana, oh pindah ke sini, padahal mah udah selesai, udahan aja. Gue sama abang gue kayak, anjir gue dosa nggak ya kalau nuduh dia? Atau enggak dia cuman kayak ya udah, dia kan dibilangnya tuh mau milikin ruko kan, maksudnya kayak mau pindah di tempat gue, mungkin dia mau ngegedein usahanya dia ya. Karena jadi fotokopian, kafe itu semua, ada Alfamart, ada pokoknya ada makanan-makanan kan depan kampus kan. Tiba-tiba ada rental PS, gua doang tuh sendirian, ganggu lo gitu mungkin. Oke guys, itulah dia cerita dari Mr. Kuple yang sampai sekarang gue masih kayak anjir ya, gue pernah punya pengalaman itu. Kadang masih nggak percaya masih gitu gak percaya. ya. Oke, kalau gitu oh ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mama Mata. Jadi untuk kalian yang lagi cari-cari kacamata, bisa langsung lihat di Instagramnya. Nanti biar nggak bingung, gue juga taruh di description box. Terima kasih ya Mama Mata udah bawain produknya ke sini. Semoga sukses selalu. Amin. Oke, jadi segitu aja untuk episode Kok Serem yang kedua. Ada pesan-pesan nggak, Ple, untuk kawan-kawan di rumah? Ya pokoknya itu sih, gue selalu jadi
jadi masing-masing aja pokoknya. Lu harus percaya itu. Kalau gue ya, lu harus percaya kalau kita tuh nggak sendirian, kita tuh nggak bareng-bareng manusia aja. Karena kalau gue udah pernah ngalamin itu, jadi gue tahu kalau wah ternyata ada nih. Mungkin kalau yang nggak percaya itu belum aja ketemu.